Hai teman-teman semua, saya Ninyoman Ita Triani. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian pada lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Nah, di sini kita objektifnya yaitu yang pertama kita akan encrypting message with OpenSSL. Kemudian part 2 nanti kita akan decrypting message with OpenSSL. Hal apa yang akan kita lakukan di sini? Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi pada praktikum kita kali ini, kita akan mengetahui bahwa OpenSSL adalah proyek open secure yang menyediakan token yang kuat, berkelas komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol transport layer security atau TLS, dan secure socket layer atau SSL. Ini merupakan perpustakaan yang tujuan umum dari lab ini. Nah, di lab ini kita akan menggunakan OpenSSL untuk menkripsikan atau mendeskripsikan pesan teks. Note-nya atau catatannya yaitu, saat ini OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto. Penggunaannya yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan yang ada di lab ini, yaitu yang pertama, metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan fungsi derivasi kunci lemah. Keamanannya hanya diperkenalkan dengan kata sandi yang kuat. Kemudian yang kedua, metode yang dijelaskan di lab ini menjamin integritas file teks. Lab ini seharusnya digunakan untuk instruksi tujuan saja. Nah, selanjutnya record secure, yaitu sumber daya yang akan kita gunakan di sini yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine yang sebelumnya sudah kita install. Nah, lanjut di sini ada instruction part 1 encryption message with OpenSSL atau mengenkripsikan pesan dengan OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk enkripsi. While many encryption algorithms can be used, this lab focus on AES to use AES to encrypt a text file directly from the command line using OpenSSL. Follow the step below. Langsung saja kita ke step yang pertama, encrypting a text file. Log into CyberOps Workstation Virtual Machine. Oke, kita buka saja ya CyberOps-nya. Kita mulai. Nah, selanjutnya jika nanti CyberOps-nya ini sudah berjalan, kita langsung masuk ke terminal untuk melakukan beberapa perintah-perintah dalamnya. Kita langsung saja ya masuk di sini CyberOps, kita login. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan masuk ke open a terminal windows. Jadi ke jendela terminalnya kita buka. Nah, selanjutnya, because the text file to be encrypted in the text/home/analyst/lab.support.file/directory, change to the directory. Oke, kita akan mengubah direktorinya dengan perintah cd support.files. Oke, selanjutnya type the command below to list the content of the encrypted letter to grandma.txt text file on the screen. Oke,
Nah, step selanjutnya yaitu kita akan memasukkan perintah cat letter underscore to underscore grandma. T underscore letter cat no letter to grandma txt. Nah, di sini bisa kita lihat surat yang muncul pada perintah yang telah kita masukkan. Nah, selanjutnya, from the send terminal windows, issue the command below to encrypt the text file. The command will use IS 256 to encrypt the text file and save the encryption version as message.enc. OpenSSL will ask for a password and for password confirmation. Provide the password as request and be sure to remember the password. Kita ketikkan perintah open SSL 256 CBC in letter to grandma .txt out message enc. Nah, selanjutnya kita masukkan passwordnya, yaitu CyberOps. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. When the process is finished, use the cat command again to display the content of message.enc files. Kita coba lagi display dengan menggunakan perintah message.enc. Nah, muncul pertanyaan, did the content of the message.enc file display correctly? What does it look like? Explain, jelaskan. Jadi, di sini setelah kita menggunakan enkripsi password, maka tampilan yang muncul yaitu simbol-simbol yang kita tidak bisa membacanya. Simbol-simbol yang dimunculkan seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap yang selanjutnya. To make the file durable, run the OpenSSL command again, but this time and the min-a option. The min-a option tells OpenSSL to encode the encryption message using a different encoding method of base 64 before storing the result in a file. Note-nya, base 64 is a group of similar binary to text encoding scheme used to represent binary data in an ASCII string format. Oke. Itu berarti untuk membuat file itu dapat dibaca, kita jalankan lagi perintah OpenSSL, tetapi ditambahkan min-a. Kemudian min-a itu memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyandian berbeda dari base 64 sebelum menyimpan hasil dalam sebuah file. Nah, jadi kita langsung saja coba ketikkan perintah OpenSSL S256 cdc min-a
in letter underscore to underscore grandma dot txt min out message dot enc. Di sini kita mendapat kesalahan. Ini bukan CDC melainkan CBC. CBC. Oke, kita coba. Nah, kita masukkan passwordnya CyberOps. Kemudian, once again, use the cat command to display the content of the now regenerates message enc file. Sekali lagi, gunakan perintah untuk menampilkan konten. Sekarang dibuat dengan menggunakan message.enc. Kita ketikkan perintah cat message.enc. Nah, dia berubah menjadi angka dan juga huruf seperti itu. Is message.enc display correctly now? Explain. Jadi, adakah yang ditampilkan dari message.enc itu? Jelaskan. Nah, di sini yang ditampilkan yaitu sudah bukan simbol-simbol seperti sebelumnya, melainkan angka dan juga huruf. Kemudian pertanyaannya, can you think of a benefit of having message.enc based NumPad encode? Dapatkah kita memikirkan manfaat memiliki message.enc? Oke. Jadi manfaatnya yaitu lebih terstruktur tentang enkripsi yang digunakan, jadi tidak acak-acak seperti tadi ya, walaupun ini acak-acak tetapi masih bisa terbaca karena dia menggunakan angka dan juga huruf, sedangkan simbol tadi itu kita tidak bisa membacanya seperti itu. Nah, lanjut ke part yang kedua, decrypting message with OpenSSL. With a similar OpenSSL command, it is possible to decrypt message.enc. Use the command below to decrypt message.enc. Kita masukkan perintah open SSL 256 cdc min d min in message.enc. Kita min out decrypted underscore letter.txt. Passwordnya CyberOps. Oke. Jadi selanjutnya kita OpenSSL will ask for the password, use the encrypt the file, enter the same password again. Sudah tadi ya, kembalikan masukkan sandi yang sama. Lanjutnya, when OpenSSL finish decrypting the message.enc file, it save the decrypt message in called descriptive underscore letter.txt. Use the cat display the content of descript underscore letter.txt. Oke, jadi kita akan menggunakan perintah cat descript
kita masukkan perintah get descriptive letter txt. Oke, di sini kurang C-nya, jadi kita harus lebih teliti. Nah, oke, jadi sudah berhasil ya. Was the letter described correctly? Apakah surat dideskripsikan dengan benar? Jadi sudah kembali lagi dengan surat awal yang pada perintah awal, jadi sudah kembali lagi. Selanjutnya pertanyaannya, the command use the descript also contain min a option, can you explain? Jadi perintah yang digunakan untuk mendeskripsikan juga berisi min a tadi. Penjelasannya yaitu sudah kita lakukan praktikum tadi, jadi min a itu memberitahu OpenSSL untuk menyandi pesan terenskripsi menggunakan metode penyandian berbeda dari base 64 sebelum menyimpan hasil dalam sebuah file. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membuat letternya, sedangkan simbol-simbol yang keluar yaitu simbol-simbol, kemudian kita menggunakan min a, maka hasil yang muncul seperti memverifikasi kata sandi dengan penyandian yang berbeda seperti itu. Oke, praktikum kita sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.